Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aliamina Maharani Sijaya dengan NIM 2104095000008 dari kelas 21B jurusan Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi yang ada di buku ini, pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Pada bab 5 mengenai pembelajaran tematik dan sentra atau learning sentra. Baiklah, langsung saja kita bahas. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pembelajaran tematik. Pertama, karakteristik pembelajaran tematik. Membicarakan pembelajaran tematik akan sedikit menyinggung pembelajaran terpadu. Menurut Fogarty, pembelajaran tematik merupakan salah satu bentuk pembelajaran terpadu. Model tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengikat semua materi belajar dalam satu tema. Melalui tema yang telah ditetapkan, diharapkan akan membantu anak untuk memperoleh sejumlah pengetahuan, pengembangan, sikap, dan mengasah keterampilan dari berbagai materi yang terdapat dalam kegiatan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan tema menjadi lebih efektif dan efisien bagi pengembangan diri anak. Di samping memiliki karakteristik umum sebagai salah satu model pembelajaran terpadu, pembelajaran tematik memiliki karakteristik khusus antara lain. Yang pertama, pembelajaran sambil bermain. Yang kedua, berpusat pada anak. Yang ketiga, memberi pengalaman langsung melalui berbagai aktivitas dan kegiatan belajar dan bermain. Yang keempat, menanamkan konsep materi belajar melalui kegiatan yang dilakukan anak. Dan yang kelima, melakukan aktivitas dalam kegiatan yang utuh dan menyeluruh atau konseptual yang ditandai dengan adanya paing atau judul kegiatan, membangun sikap kolaboratif, hasil pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat anak, dan bersifat fleksibel. Karakteristik pembelajaran tematik mendatangkan berbagai keuntungan dalam pembelajaran, antara lain mudah memusatkan perhatian, pemahaman materi mendalam dan berkesan, kompetensi berbahasa lebih baik, bermanfaat dan bermakna, bergairah dan bersemangat, efektif dan efisien, mengembangkan mental, emosional dan fisik terpadu, dan pengembangan budi pekerti. Pembelajaran tematik memiliki keuntungan bagi guru dan anak. Keuntungan pembelajaran tematik bagi guru antara lain, pertama, tersedia waktu lebih banyak untuk pembelajaran. Kedua, hubungan antar materi dan topik dapat dipahami secara logis dan alami. Yang ketiga, dapat ditunjukkan bahwa belajar merupakan kegiatan dan kontinu, tidak terbatas pada buku paket, jam belajar, atau bahkan tidak terbatas dengan tempat dinding kelas. Yang keempat, guru bebas membantu anak melihat masalah, situasi, atau topik dari berbagai sudut pandang sesuai dengan arah minat anak dan kesanggupan anak. Yang kelima, pengembangan kebiasaan belajar terfasilitasi. Adapun keuntungan pembelajaran tematik bagi anak diantaranya pertama, bisa lebih memfokuskan diri pada proses belajar daripada hasil belajar. Yang kedua, menghilangkan batas semua antar bagian kegiatan dan menyediakan pendekatan proses belajar yang integratif. Yang ketiga, menyediakan program yang pusat pada anak yang dikaitkan dengan minat, kebutuhan, dan kecerdasan mereka didorong untuk membuat keputusan sendiri dan bertanggung jawab pada keberhasilan belajar. Yang keempat, merangsang penemuan dan penyelidikan mandiri di dalam dan di luar kelas. Yang kelima, membantu anak membangun hubungan antar konsep, ide, dan fakta sehingga meningkatkan apresiasi dan pemahaman anak. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran tematik. Collins dan Dickson menyatakan pelaksanaan pembelajaran tematik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Gillian, Collins, dan Hexel Dickson. Secara teoritis, perencanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai perencanaan sebelum melakukan perencanaan melalui beberapa tahapan. Hal-hal yang harus diperhatikan guru dalam pembelajaran tematik yaitu pertama, apa pentingnya konsep yang akan terdapat dalam kegiatan belajar dan manfaat konsep yang terdapat dalam materi belajar bagi anak. Yang kedua,
Mengapa anak harus memahami konsep tersebut? Apakah konsep tersebut kaya dan penting bagi pengembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan? Yang ketiga, pengalaman belajar apa yang akan membantu anak mengembangkan pemahaman terhadap konsep tersebut? Yang keempat, keterampilan dan strategi apa yang dapat membantu mengembangkan konsep tersebut? Yang kelima, apakah guru harus men-setting suasana yang mendorong inquiry dan pilihan? Yang keenam, apakah guru harus menetapkan alternatif prosedur evaluasi? Yang ketujuh, sikap murid yang manakah yang harus dikembangkan? Setelah guru mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan, kemudian guru melakukan perencanaan pembelajaran tematik melalui tahap-tahap berikut. Pertama, gagasan. Pada tahap ini dapat dilakukan beberapa kemungkinan, yaitu membuat jaringan tema, menetapkan, mengilustrasikan, membuat daftar ide, dan menonjolkan konsep-konsep. Yang kedua, memutuskan pemahaman-pemahaman dan konsep-konsep mayor yang dikembangkan. Yang ketiga, menentukan aktivitas yang membantu mengembangkan pemahaman-pemahaman konseptual. Yang keempat, menentukan pengalaman dan aktivitas yang dapat digunakan untuk mendukung strategi pemecahan masalah. Yang kelima, mengumpulkan sumber yang dapat mencakup literatur-literatur yang bermutu dari rumah, sekolah, dan masyarakat yang digunakan untuk pengamatan, eksplorasi, penelitian, bacaan, dan tulisan. Yang keenam, menentukan gaya pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Yang ketujuh, informasikan kepada orang tua tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Yang kedelapan, organisasikan kelas sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Kostelnik et al. Menyatakan tema yang esensial adalah tema-tema yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dekat dengan kehidupan anak. Yang ketiga, keragaman dan keseimbangan pada kurikulum. Yang keempat, memiliki sumber dan materi yang cukup ketersediaannya. Yang kelima, potensial untuk dikembangkan menjadi berbagai kegiatan. Collin dan Dickson menjelaskan pada tahap pelaksanaan pembelajaran tematik ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu pertama, yakinkan anak bahwa dia bisa melakukan kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, tunjukkan contoh karya yang akan dibuat dan anak boleh berkreasi sesuai keinginannya, misalnya memberi warna atas karyanya. Yang ketiga, sediakan waktu untuk memperoleh informasi yang lain, untuk menambah informasi tentang objek dari buku dan atau internet. Yang keempat, tambahkan informasi baru ke dalam kategori. Yang kelima, sertakan aktivitas individual, berpasangan, kelompok kecil, dan aktivitas seluruh kelas. Yang keenam, promosikan kesempatan berkolaborasi, membuat pilihan dan kreasikan format-format yang bervariasi. Yang ketujuh, berikan bimbingan dan pelatihan mini, misalnya kegiatan di dapur sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan, doronglah belajar yang tidak direncanakan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dan penemuan-penemuan yang muncul sebagai hasil mendalami satu topik. Yang kesembilan, pelihara iklim inquiry yang mencakup penyelidikan, pengumpulan data, pengumpulan informasi, memecahkan masalah, merevisi, dan berpikir ulang. Collin dan Dickson menyatakan evaluasi pembelajaran tematik dan dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, organisasikan informasi baru dengan apa yang sudah diketahui. Izinkan anak untuk membuat beberapa pilihan, presentasi secara oral, debat, laporan tertulis, laporan yang dipublikasikan, grafik, drama, lukisan dinding, dansa, atau nyanyian. Yang kedua, sediakan waktu untuk sharing, berbicara, dan mendengar. Yang ketiga, diskusikan dan evaluasi pembelajaran baru dan hubungkan pembelajaran baru dengan pembelajaran lama.
Yang keempat, seimbangkan antara evaluasi guru, evaluasi teman sebaya, dan evaluasi anak sendiri dengan dirinya. Berbagai penjelasan menunjukkan bahwa pembelajaran tematik menuntut berbagai implikasi yang harus diperhatikan, antara lain implikasi bagi guru, anak, sarana dan prasarana, sumber belajar dan media, pengaturan ruangan, dan pemilihan metode. Di sisi lain, sarana dan prasarana yang disediakan harus dapat mencapai hakikat pembelajaran tematik dan menekankan pada anak, khususnya aktivitas belajar anak baik secara individual maupun kelompok untuk aktif mencari, menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip secara holistik atau autentik. Model pembelajaran juga memerlukan berbagai sumber belajar baik yang sifatnya didesain secara khusus untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, maupun sumber belajar yang disediakan di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Model tematik ini menuntut kreativitas guru dalam otoritas sekolah yang tinggi dalam membuat keputusan sendiri berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan gagasan inovatif. Kunci pembelajaran titik adalah memiliki tema yang kaya dan konseptual. Tema-tema yang dipilih harus dekat dengan kehidupan. Dalam merencanakan pembelajaran tematik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan guru, yaitu: pertama, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi dan indikator dari berbagai kegiatan yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan yaitu: pertama, penjabaran kompetensi dasar ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu memerhatikan hal-hal berikut. 1. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak. 2. Indikator memuat kemampuan yang ingin dicapai melalui materi belajar. Yang ketiga, merumuskan dan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat dipahami. Yang kedua, menentukan tema. Dalam menentukan tema yang bermakna, harus diperhatikan dan dipertimbangkan pemikiran konsep-konseptual, pengembangan keterampilan dan sikap, sumber belajar, hasil belajar yang terukur dan terbukti, kesinambungan tema, kebutuhan anak, dan keseimbangan pemilihan tema, serta aksi nyata, antara lain pemikiran konseptual, pengembangan keterampilan dan sikap, kesinambungan tema, materi belajar utama dan tambahan, terukur dan terbukti, kebutuhan anak, keseimbangan pemilihan tema, aksi nyata, dan yang ketiga, menetapkan jaringan tema. Yang kedua, penyusunan silabus. Hasil keseluruhan proses yang dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar dalam penyusunan silabus. Yang ketiga, penyusunan rencana pembelajaran. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pembelajaran terdiri dari komponen. Pertama, tujuan pembelajaran yang berisi indikator kompetensi dasar. Yang kedua, langkah kegiatan yang berisi alat dan bahan. Yang ketiga, asesmen dan evaluasi. Adapun tahap pelaksanaan pembelajaran meliputi: yang pertama, kegiatan pendahuluan atau awal, yang kedua, kegiatan inti, dan yang terakhir, kegiatan penutup. Yang keempat, pengaturan jadwal kegiatan belajar. Untuk menyeimbangkan kegiatan dalam
pengembangan diri, guru perlu mengatur jadwal dan kegiatan yang dilakukan. Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan guru sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah sebuah tema yang akan dikembangkan sesuai dengan prinsip yang di atas. Yang kedua, A. Lakukan scan untuk kurikulum satu kelas setahun. B. Mulailah dengan memilih konsep dasar dan materi belajar serta kegiatan belajar yang akan digunakan dalam pembelajaran. C. Aturlah kompetensi sesuai tema. D. Kompetensi yang tidak masuk ke dalam tema disisihkan sebelum dimasukkan ke dalam tema baru. E. Jika telah selesai dengan satu tema, lanjutkan dengan tema berikutnya. Yang ketiga terbagi menjadi 5. A. Lakukan review pada scan kompetensi dasar yang telah Anda lakukan. B. Baca baik-baik kompetensi-kompetensi yang masih tersisa. C. Apakah Anda mempunyai tema terlalu banyak atau terlalu sedikit? D. Apakah Anda perlu mengatur kembali? E. Apakah Anda puas dengan hasilnya? Yang keempat, jika telah yakin, susunlah silabus tematik untuk satu semester. Dan yang terakhir, susunlah RPPM dan Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan yang kedua mengenai konsep dan karakteristik pembelajaran sentra. Karakteristik pembelajaran sentra atau learning sentra salah satu konsep yang berkaitan dengan pembelajaran di PAUD. Pembelajaran sentra merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menjadikan konteks pembelajaran sebagai sesuatu yang penting. Dengan pembelajaran, kegiatan belajar dilakukan dengan konteks dan langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam upaya memenuhi aspek konteks belajar di lembaga PAUD, para ahli diantaranya Isbel yang mengemukakan bahwa konsep learning sentra dirancang dengan membangun konteks pembelajaran seperti dalam kehidupan sehari-hari di sekitar anak. Aktivitas belajar anak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, konsep learning sentra diterjemahkan dengan menggunakan beberapa nama dan bentuk pembelajaran. Hal ini terutama terjadi di program Taman Kanak-Kanak, TK atau RA. Learning sentra di TK direalisasi dalam bentuk pembelajaran area, pembelajaran sudut, dan pembelajaran kelompok. Penamaan tersebut berpengaruh pada penataan atau setting kelas. Saat ini, yang paling banyak dilakukan adalah pembelajaran kelompok. Kedua, penentuan sentra. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan menggunakan berbagai cara. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada materi belajar. Kegiatan belajar di setiap sentra yang menggunakan nama materi belajar didominasi kegiatan belajar yang berkaitan dengan materi itu. Pembelajaran sentra dapat dikembangkan dengan mengacu pada media yang digunakan, seperti area balok, musik, olahraga, masak, dan komunikasi. Kegiatan di sentra yang menggunakan nama dinominasi dengan kegiatan menggunakan media seperti nama media itu. Misalnya, sentra balok akan memberi peluang kegiatan belajar menggunakan balok-balok. Yang ketiga, peran dan tugas guru dalam pembelajaran sentra. Dapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guru dalam mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran sentra. Pertama, guru perlu merealisasi peran sebagai desainer. Pada peran ini, guru harus dapat merancang kegiatan untuk masing-masing sentra. Yang kedua, peran sebagai manajer, di mana guru harus mampu mengatur tata ruang, waktu, dan aturan bermain pada pelaksanaan pembelajaran yang sesuai karakteristik anak. Yang ketiga, peran sebagai motivator adalah guru mampu memberi kata-kata dorongan agar anak semakin tertarik dengan kegiatan yang telah dirancang. Yang keempat, peran sebagai fasilitator untuk memfasilitasi semua bentuk pembelajaran dan kegiatan anak. Yang keempat, pengelolaan pembelajaran sentra.
Pengelolaan sentra dimaksudkan agar pembelajaran belajar efektif. Pengelolaan sentra berkaitan dengan yang pertama, jumlah sentra yang dibuka. Yang kedua, perlu ditetapkan berapa anak berada di setiap sentra. Yang ketiga, pengaturan waktu berpindah atau transition time. Yang keempat, perlu ditetapkan aturan selama beraktivitas di sentra. Dan yang kelima, penataan sentra yang dibuka seperti bagaimana peletakan media dan materi belajar lainnya. Dari keseluruhan pengelolaan sentra yang telah dijelaskan di atas, pembelajaran sentra dapat dilakukan pada waktu-waktu berikut ini. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, circle time atau waktu berkumpul. Pembelajaran di PAUD dilakukan dengan metode pendekatan, strategi, dan metode. Di dalam pelaksanaan pembelajaran terdapat aktivitas yang disebut dengan circle time atau waktu berkumpul. Circle time adalah beberapa saat dalam rentang pembelajaran yang sudah ditetapkan digunakan untuk membicarakan kegiatan belajar anak yang umumnya dilakukan dalam bentuk berkumpul. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat pembukaan. Yang kedua, waktu berpindah atau transition time. Waktu peralihan atau transition time adalah kesempatan yang diberikan kepada anak untuk melakukan persiapan berpindah dari suatu kegiatan-kegiatan lain. Tujuan pemberian waktu peralihan adalah agar anak dapat dengan mudah mengikuti kegiatan belajar yang akan dilakukan atau kegiatan berikutnya. Yang ketiga, makan bersama. Kegiatan ini juga dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan aspek psikis seperti pengembangan aspek sosial dan emosi. Yang keempat, bermain bebas. Bermain bebas banyak dikenal sebagai bermain bersama atau jam istirahat. Kegiatan ini sering dilakukan tanpa perencanaan dari guru atau pendidik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bermain bebas, antara lain, pertama, waktu istirahat, yang kedua, perhatikan anak, yang ketiga, buatlah persiapan untuk istirahat, dan yang keempat, rancang kegiatan istirahat yang baik. Yang kelima, bersih-bersih atau clean up. Kegiatan bersih-bersih dilakukan oleh anak dengan cara mengumpulkan kembali semua peralatan dan bahan yang telah digunakan dan menyusunnya kembali di tempat semula. Selain itu, anak juga membuat sesuatu yang sudah tidak berguna ke dalam tempat sampah yang telah disediakan. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai materi pembelajaran tematik dan sentra atau learning sentra. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.